Halo sahabat. Kami awali dengan doa, semoga Anda diberi kesehatan dan keluasan rezeki sebagai bekal ibadah. Sebelum melanjutkan, sebaiknya Anda subscribe bagi yang belum, dan like serta share kepada sahabat lain, agar kita semua dapat lebih sukses. Tema kita kali ini adalah mencari jati diri. Sudah umum jika ada seseorang menyebut dirinya tengah dalam perjalanan mencari jati diri. Proses penemuan jati diri ini sebenarnya tidaklah terlalu sulit, karena banyak faktor yang harus dihadapi secara teori, dalam pencarian jati diri tersebut, sehingga menjadi terlihat sulit, waktunya panjang dan lainnya. Usia bukan yang menjadi ukuran kapan seseorang berhasil mencari jati diri. Namun ketika seseorang sudah berhasil menemukan jati diri, seseorang akan menjadi lebih percaya diri, tahu apa tujuan hidup, dan bisa lebih berdampak positif atas segala langkah, perbuatan, dan omongannya. Orang yang telah menemukan jati diri, biasanya akan berkepribadian yang luhur, sikap yang sopan dan pembicaraannya lebih tertata dan memiliki isi, atau lebih bermakna karena fokus pada target hari yang akan datang. Bagaimana cara mencari jati diri? Jati diri bukan bagian dari luar tubuh, namun merupakan bagian dari dalam tubuh manusia atau sering disebut dengan inner beauty. Sehingga cara menemukannya pun harus dengan macam cara, antara lain, renungan. Proses merenung inilah yang membuat manusia menerawang untuk mencari pada bagian dalam yang tidak nampak dan tidak berwujud, namun dapat dirasakan keberadaannya, itulah yang disebut dengan jiwa. Dalam kondisi tertentu orang dapat merenung untuk menemukan jati diri, tanpa proses renungan tak akan mungkin seseorang dapat menemukan jati diri. Pencarian jati diri harus melalui proses renungan yang dilakukan untuk melakukan dialog antara diri kita dengan diri sendiri. Jati diri adalah sifat kebaikan yang diwujudkan dalam perbuatan yang dapat berdampak pada lingkungan sekitarnya. Pastinya sampai itu adalah dampak positif, karena jati diri adalah intisari dari perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Tidak akan ada orang yang bisa mencari jati diri tanpa memberi waktu bagi dirinya untuk diam dan merenung. Dengan diam dan merenung, seseorang bisa mendengar apa yang disampaikan oleh jiwanya, sekaligus melakukan evaluasi diri dengan jujur. Proses ini merupakan refleksi untuk diri kita, untuk merenungkan perbuatan yang pernah kita lakukan, tanpa dipengaruhi oleh macam apapun. Dalam renungan itulah kita wajib menjawab beberapa pertanyaan. Jika ini dijawab dengan kejujuran dan kesadaran diri, maka disitulah kita akan menemukan jati diri. Inilah pertanyaan yang wajib kita renungkan, dalam mencari jati diri. Siapakah diri kita? Apakah tugas kita? Mau kemanakah kita? Bagian terpenting dalam pencarian jati diri adalah berani menjawab pertanyaan dan menerjemahkannya melalui perbuatan. Jawaban atau pendapat yang dimiliki oleh seseorang belum tentu sama dengan orang lain. Namun jika jawaban itu didasari atas kejujuran dan kesadaran diri, maka pastinya antara satu orang dengan orang yang lain akan sama. Karena pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Tuhan dalam kesamaan dan kesetaraan tanpa dibeda-bedakan. Oleh karena itu, sesungguhnya semua manusia memiliki jati diri yang sama. 3 pertanyaan di atas, merupakan kunci untuk orang hidup yang akan menjalani kehidupan kemarin, hari ini dan akan datang atau dengan kata lain, hidup saat sebelum hidup saat hidup, dan hidup setelah kehidupan. Itulah sesungguhnya jati diri manusia. Dengan selesainya menjawab pertanyaan itu dan menjawab dengan kejujuran, maka kita akan mengenal diri sendiri dan mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Disitulah baru kita akan ketahui bakat dan kemampuan kita. Siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui bakat dan kemampuannya. Dengan kita mengetahui bakat dan kemampuan kita, yang pasti kita tidak akan kesulitan untuk menempatkan kita pada posisi atau situasi apapun. Dengan menemukan jati diri sendiri, maka kita akan dapat berasa di tempat mana saja kita berpijak. Kata kuncinya adalah, bahwa jati diri adalah sifat baik yang dimiliki oleh seseorang. Demikian, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikan pendapat Anda pada kolom komentar, sebagai motivasi untuk perkembangan channel ini.
Terima kasih.